PBI Cabang Pangandaran Jahema. Jaya hebat maju. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmatnya, nikmat imannya, nikmat Islam, nikmat kesehatan buat kita semua. Kepada kita semua yang hadir di sini, salawat beserta salam dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan rekan-rekan yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, perwakilan ataupun dari korwil masing-masing dari Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya tawfiq amin. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bayun Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umur panjang kita bisa bertatap muka bersama kumpul ngariung yang begitu agak lama kayaknya Bapak sekalian, karena sikon yang kurang baik yang tidak menguntungkan buat kita sebagai komunitas-komunitas yang ada di Pangandaran dan seluruh Indonesia begitu. Dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah berupaya. Saya tahu persis yang malam beres-beres ini dengan moto Musab Jahema, Jaya Hebat Maju, juga dengan Pak Haji yang sudah menyiapkan tempat yang sedemikian luar biasa. Alhamdulillah ya, kita bisa kumpul di sini. Dan tidak tertinggal juga buat para ketua korwil yang sangat saya banggakan dan sangat luar biasa. Yang terakhir buat anggota-anggota saya yang tangguh, yang sangat tangguh dan luar biasa juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir di acara ini yang sangat langka, 1 tahun sekali Bapak-bapak sekalian. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang belum begitu mengenal saya karena jarang ketemu. Ada yang dari Bungur sudah datang, Bungur Raya? Belum ya, mungkin masih di jalan. Di Tonggo mah hujan Pak, cenah maklum bau ke langit, jadi deket kena hujan ya. Tidak begitu banyak. Terima kasih yang sangat luar biasa dari saya pribadi dan rekan-rekan pengurus yang selama ini
tidak, mungkin sangat kurang ya, tidak memuaskan bapak-bapak sekalian. Tapi ada beberapa yang insya Allah lah bisa memuaskan bapak-bapak sekalian, karena beberapa program-program kami ini hampir 85% berjalan dengan baik. Karena ada keterbatasan sikon, situasi dan kondisi, jadi ada beberapa yang kurang berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, dengan kepengurusan kami ini di PPBI Cabang Pangandaran, ini membentuk korwil itu bahwa sekalian supaya paham, bukan berarti ini apa ya? Ya intinya untuk mempermudah sajalah, untuk mempermudah. Karena kalau di PPBI lain itu semuanya itu terinduk semuanya tuh di PPBI cabang. Jadi kalau ada bilang ini ucap kok biayanya ini cabang nggak punya biaya acan-acan gitu. Nah kalau di lain itu tidak ada korwil bapak-bapak. Jadi setiap ada kegiatan pamlok atau pamnas, jadi itu ada sumber dananya, itu penghasilannya masuknya di cabang. Nah, karena di Pangandaran itu saya itu punya misi yang lain supaya ini ada pemerataan ya. Intinya kita harus ada pemberdayaan juga dengan SDM. Nanti biar orang sepangandaran ini yang cinta dengan bonsai, yang pintar itu tidak cuma pengurus saja. Jadi pengurus-pengurus korwil juga keren-keren nih. Nah ini juga keuntungan juga buat cabang. Jadi intinya muscap ini betul tadi kata Pak Edi. Jadi dari kita untuk kita. Jadi ya sumber dananya ya dari situ. Dan ke depan mohon nanti bantu siapapun yang jadi nanti kita tetap saudara. Ya nanti ada pemilihan. Nah hari ini adalah penentuan siapa pemimpin kita nanti ke depan. Nah pemimpin nanti yang akan hadir itu akan menutupi kekurangan yang nanti bapak sekalian. Kekurangan saya pribadi, pengurus juga dari bidang organisasi, litbang, terus pameran dan lain-lain. Jadi itu harus bekerja sama. Jadi payah gaya kelengen lah istilah nama. Nah, terakhir biar ini mempersingkat waktu, saya pribadi pengurus rekan-rekan yang mendampingi saya selama ini dan tidak bisa sebutkan satu persatu karena mereka ini sangat luar biasa, sudah masuk kemana-mana dan ya alhamdulillah dengan media ini. Jaya hebat maju. Satu kali lagi PPBI Cabang Pangandaran Jaya. Jaya hebat maju. Alhamdulillah. Beliau hari ini masih menjabat selaku ketua di PPBI Kabupaten Cabang Pangandaran, dan sistem berikutnya adalah sistem coffee break. Kami dari panitia pelaksana untuk coffee break 5 menit untuk bisa rehat merokok seluasnya, asapnya dihisap dalam-dalam. Jaya hebat maju. Satu kali lagi PPBI Cabang Pangandaran Jaya. Jaya hebat maju. Alhamdulillah. Gak tahu tapi yang kali pucang baru datang juga non tak alasan karena tipe leherangnya lebih jauh lebih tinggi gitu kan. Selamat datang Kang Salman CS ya. Mudah-mudahan peserta yang sudah kita siapkan, Berarti kita sudah melakukan satu tahapan itu juga, karena ada beberapa cabang yang tidak melaksanakan itu. Karena mungkin karena suatu hal, saya kurang tahu persis. Bahkan Pak almarhum Pak Sabto juga sampai mengapresiasi sekali cabang Pangandaran itu masih orok lah, masih bayi, tapi sudah gaungnya luar biasa di sana.
apa yang tergaung di luar sana PPWI cabang Padang adalah kekompakannya yang luar biasa, kompak dan sangat kompak, luar biasa. Tepuk tangan bagi itu. Terima kasih. Yang berikutnya itu ada di Litbang, ya, Litbang atau di bidang peningkatan kualitas, itu bidangnya itu ada di Kang Babah Danol, terus ada di Kang Maya, terus kadang-kadang saya juga berbagi ikut, ya, Kang Abu, terus nah sekarang Litbang itu sudah mulai masuk ke satu-satu organisasi yang ada. Sekarang sudah ada Kang Iwan Etet, Iwan Kiwil, terus ada Kang Wawan Leo. Nah, yang luar biasa ini sekarang sudah mulai masuk di sub-sub itu. Jadi itu hasil dari apa? Itu pembinaan dari rekan-rekan yang tadi saya sudah sebutkan. Diketahui sama bapak sekalian bahwa keberhasilan itu ya ada di sana. Lihat sumber daya manusianya sudah mulai bagus, Pak. Kita bisa melaksanakan suatu pameran, kita membuat dosa dengan baik, dan kita sudah yang hal-hal yang positif semuanya sudah terlaksanakan dan tidak jauh dari orang lain. Kita sudah terbukti bahwa PPWI cabang Pangandaran karya bonsai Pangandaran itu siap bersaing dengan teman-teman di sana. Saya yakin itu, karena dengan adanya pengetahuan, terus banyak belajar lah dari luar. Oke, itu mungkin itu saja. Pameran aja tanpa cabang, tanpa ACC kami itu tidak bisa. Jadi hierarki. Kami juga dari cabang kalau tidak ingin melakukan PAMNAS, tidak ada dari pusat juga kami nggak bisa. Jadi mohon itu perlu diketahui supaya ini tertib. Ya, kita saling menghormati saja lah. Jadi antar kepengurusan. Terima kasih. Jadi itu. Jadi yang selanjutnya adalah dari bidang peralatan. Nah, itu sama juga. Datanya itu ada di sana. Nanti kita diperbarui saja datanya, mohon dikondusifkan karena kami itu punya layar, lampu, ya, background itu, terus kabel lampu, terus ada papan nama, ada tambang, dulu ada linggis kecil, terus ada ya 2 box besar itu untuk alat-alat yang untuk menyimpan. Nah, mohon ini karena saya mohon maaf luar biasa, ini memang datanya nggak ada, tapi bisa dicek. Sekarang kan alatnya ada di Barutong, ya, betul ya, Kang Ian, ya, mana Kang Ian? Diketahui sama bapak sekalian bahwa keberhasilan itu ya ada di sana. Lihat sumber daya manusianya sudah mulai bagus, Pak. Kita bisa melaksanakan suatu pameran, kita membuat dosa dengan baik, dan kita sudah yang hal-hal yang positif semuanya sudah terlaksanakan dan tidak jauh dari orang lain. Kita sudah terbukti bahwa PPWI cabang Pangandaran karya bonsai Pangandaran itu siap bersaing dengan teman-teman di sana. Saya yakin itu, karena dengan adanya pengetahuan, terus banyak belajar lah dari luar. Oke, itu mungkin itu saja yang saya sampaikan. Karena kalau untuk bicara uang, memang uangnya cuma demikian saja. Oh ya, jangan lupa tadi lupa, di Kang Leo pernah masuk 200, itu masuk di untuk Munas, masuk di Munas. Terima kasih banyak. Laporan yang bisa saya sampaikan sangat sederhana dan tidak begitu seperti yang Bapak bayangkan, dan memang seperti adanya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kang Durus, pertanyaan yang sama. Apakah bersedia menjadi ketua untuk periode berikutnya? Terima kasih. Yang selanjutnya Pak Haji Didin, apakah bersedia menjadi calon ketua PPWI cabang Pangandaran 2002-2006? Insya Allah siap, tepuk tangan. Berarti saya nyatakan sah, sekarang kita punya calon ketua. Ya, terima kasih. Inilah calon ketua yang akan kita pilih dalam muncak ketiga ini. Oke. Sengaja saya tanya dulu. Bisi, karena mau usum kan, tulis tonggong dan sebagainya. Seperti itu. Saya sengaja kumpulkan rekan-rekan panitia, gabungan we jadi panitia, jadi digawe ke Nabura. Tolong persiapkan ya. Saya posisinya enaknya di sana.
mukadimah mengikuti yang sudah aja. Kalau bicara tentang visi, saya punya visi. Mari jadikan bonsai ini bukan sekedar hobi, tapi menjadikan investasi menuju satu prestasi. Kalau untuk misi untuk organisasi, kita menuju yang jahema sesuai dengan slogan yang dari pusat. Apa itu isinya? Organisasi yang mempunyai struktural yang solid, yang bisa bekerja sama. Yang kedua, organisasi yang punya aset, karena mau nggak mau kita organisasi besar harus mempunyai salah satunya peralatan, aset, personal yang cerdas-cerdas dalam bonsai, dan kita harus mempunyai omset. Untuk selanjutnya, organisasi harus punya konsep dan program kerja jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk anggota bonsai, saya punya misi. Saya mencatat di sini ada 4 tahapan ilmu bonsai. Maaf kalau ada yang kurang setuju. Yang pertama adalah mungkin bonsai itu kita anggap tahu. Kalau hanya tahu bonsai, saya yakin semua orang tahu. Tapi kita jangan bangga hanya sebatas tahu, karena orang lain pun yang tidak suka bonsai tahu bonsai. Yang kedua, tahap berikutnya adalah harus paham dan mengerti bonsai. Jadi bonsai itu ngerti filosofinya, paham pembentukannya, paham penjualannya, dan selanjutnya. Tapi kita jangan bangga dulu kalau masih sebatas level 2 paham dan mengerti. Kita bawa bonsai ini untuk yang lebih bermanfaat, itu tahap ketiga. Bonsai itu harus membawa manfaat untuk anggota, untuk keluarga, dan untuk masyarakat sekitar. Dan pencapaian yang terakhir, misi saya adalah bahwa bonsai itu harus menginspirasi, dan itulah tahapan tertinggi dalam sebuah bonsai. Menginspirasi lingkungan, menginspirasi rekan-rekan semua. Kenapa? Kita harus senang dalam membonsai, harus bahagia. Makanya kita harus menginspirasi orang lain supaya mengikuti dalam kegiatan berbonsai ini. Sekian visi dan misi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik, aplaus. Terima kasih banyak dari Bapak King barusan, luar biasa ya. Dan semuanya itu sudah terlaksana hampir 80% di kepemerintahan kami semuanya ya. Dari segi ekonomi, dari pemahaman bonsai dan lain-lain sudah tidak perlu disampaikan. Bahkan saya terima kasih banyak sudah disampaikan sama Pak King tadi. Nah, kalau saya ini ingin melanjutkan program saya yang belum tercapai ya. Kalau Pamnas itu sudah tidak lagi bukan program sebetulnya, karena kemarin karena adanya sikon. Tapi yang paling penting sekarang adalah saya ingin membentuk para karakter bonsai yang berbasis anak-anak sekolah. Nah, saya udah mulai kemarin lalu saya sudah masuk ke korwil ke setiap bapak-bapak sekali, semuanya sudah saya masuk. Saya itu membina orang-orang yang sudah tua, yang notabene di atas saya dan setaraf dengan saya. Nah, sekarang saya sudah mulai merasa bahwa orang yang sudah putus sekolah, anak putus sekolah itu mereka tuh berpikir, saya gimana nih, saya putus sekolah, saya kerja di mana nih, saya jadi apa ini? Tapi bonsai itu adalah jawabannya. Makanya kami, kepengurusan saya nanti kalau jadi akan membentuk karakter dari usia remaja dan pra-remaja untuk belajar bonsai, supaya ini menjadi sebuah lahan pekerjaan dan juga menjadi skill ke depannya. Ternyata membonsai itu kita bisa membina dari anak-anak. Kalau dia bisa, ya tadi kuncinya adalah segi ekonomi yang sangat mumpuni dan luar biasa. Ya. Dan berikutnya adalah saya ingin membentuk organisasi-organisasi yang lebih solid dari setiap bapak-bapak sekalian. Karena saya berbicara sekupnya adalah di keorganisasian. Ketua PBBI itu adalah sekupnya adalah membina organisasi. Sudah tidak lagi berbicara tentang karya bonsai. Karya bonsai itu nanti bapak-bapak sekalian yang sudah berbicara. Saya hanya mendorong dan memberikan ide-ide nanti ke bapak sekalian. Hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Terima kasih atas waktunya. Semua calon tadi saya dengar niatnya ingin memajukan PPW Pangandaran.
Saya yakin rekan-rekan semua yang nantinya juga akan memilih ingin PPB Pangandaran ini maju. Cuma mungkin caranya yang berbeda. Menurut saya cabang itu harus dibentuk seperti kalau diibaratkan seperti balon yang elastis tetapi kuat. Dan di dalam balon tersebut ada lagi balon-balon 15 balon. Untuk mengembangkan balon yang ada di luar, maka kembangkanlah balon yang ada di dalam. Dengan demikian, maka balon yang ada di luar cabang itu akan besar. Kalau kita satu hembusan itu 1 detik, kalau kita yang di luar saja maka hembusannya 1 detik 1 hembusan. Tapi kalau 15 1 detik 15 hembusan, maka Pangandaran PPB Pangandaran akan lebih besar. Ada 3 hal untuk keputusan kedepannya. Pertama adalah penguatan organisasi. Sebagai yang punya keyakinan yaitu Islam, organisasi itu adalah sesuatu yang sangat disarankan sekali. Bahkan menurut para ulama, apabila 2 orang dalam suatu perjalanan, maka salah satu harus dipilih jadi pemimpin. Ini saking pentingnya organisasi. Bahkan kejahatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Jadi organisasi itu harus kuat. Lalu bagaimana cara menguatkan organisasinya? Pertama adalah aspek legal atau PPB Pangandaran itu harus legal, harus terdaftar, karena hanya lembaga-lembaga yang legal saja yang bisa melakukan perjanjian. Kita tidak bisa bekerjasama dengan pihak lain, dengan pihak pemerintah dan pihak swasta kalau kita tidak legal. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor de facto, kenyataannya sebagai sebuah organisasi, maka kita itu harus kalau diibaratkan misalkan organisasi mesin sebuah motor, di situ ada mesin, ada tank, ada ban dan sebagainya. Kalau itu tidak bersatu, walaupun mesinnya misalkan BMW, mesinnya adalah Harley Davidson, tapi kalau tergulung saja, mesin dengan tank berpisah, dengan ban berpisah, itu bukan sebuah sepeda motor, tapi itulah gulungan mobil. Maka untuk menguatkan organisasi, kita harus bersatu. Pertama harus bersatu, yang kedua harus bekerja sama, saling mengkait, dan yang ketiga ada satu tujuan yang jelas. Maka maju itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Kalau kita bersatu, kita bekerja, berfungsi itu tidak harus bergerak, berfungsi semua dalam satu tujuan yang sama, maka kemajuan itu adalah sesuatu yang pasti. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pohon. Sebagai organisasi hobi, maka hobi bonsai, maka peningkatan kualitas pohon itu adalah mutlak. PPB Pangandaran itu akan terangkat apabila kita mempunyai pohon yang baik. Yang ketiga adalah hubungan sosial. Sebaik-baiknya manusia, apabila manusia itu bermanfaat bagi orang lain. PPB Pangandaran itu harus bermanfaat terhadap masyarakat bonsai sendiri ataupun insan bonsai. Yang kedua bermanfaat bagi masyarakat umum. Kita mengadakan kegiatan sosial, misalkan penanaman pohon, bersih-bersih kantor bupati, bersih-bersih alun-alun, tapi kita kemas dengan cara bonsai. Maka dengan demikian kita akan mendapat pengakuan dari masyarakat. Itu akan mempermudah langkah kita untuk maju. Demikian dari saya, PPB Pangandaran jaya, PPB Pangandaran hebat, PPB Pangandaran maju. Saya Didin Wahyudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja kumpulkan rekan-rekan panitia, gabungan jadi panitia, jadi digawe ke Hambura. Tolong persiapkan ya. Saya posisinya enaknya di sana. Dari Kopamas bin Salah. Silakan Kang. Siap-siap Bapak Yanto Irawan dari Kopamas. Nomor 1 King. Kita mulai Kang Emil ya, bantu yang benar surat suara. Nanti di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Jadi biar nanti ngeceknya gampang. Ya, buka kuncinya ya di bus. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, kami sedang melaksanakan pemilihan dan kita akan mulai untuk proses penghitungan. Siap penulis ya. Yang pertama
nomor 3 Haji Didin. Nomor 3. Oh, ini seorang hiji, ini nomor 3, lapang 2 berhiji. Oke, lanjut. 1 mungkin. 3 Haji Didin. Itunya 39. Asli pengalaman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
Oke, sama ya. Yang selanjutnya si Doris mendapatkan jumlah 19. 19. Oke, sama. Yang selanjutnya Haji Didin Wahidin mendapatkan 10 suara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sama ya. Jadi kita bisa menyelesaikan tahapan berikutnya dan saya umumkan jumlah perolehan suara pemilihan ketua PPD cabang Pangandaran untuk periode 2022-2026 ya. Yang pertama nomor 1 mungkin Sukirman 39 suara, Sudoris 19 suara, boleh tepuk tangan, dan Haji Didin 10 suara ya. Oke ya, sudah bisa diterima. Ini jumlah dan hasilnya semua terbuka. Tapi dalam hal ini panitia tidak ada istilah kong kali kong, semua terbuka menyaksikan. Dan ini sah, bisa diterima? Sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku panitia pelaksana Huscap 3 PPDI dengan ini menyatakan sah dan saya tanda tangani. Pada foto Oke, selanjutnya penasehat wakil Kang Haji Ali. Dan selanjutnya siap-siap Bapak Erwin ya sebagai pemantau dari kegiatan Huscap ini. Kami persilakan ya untuk memberikan atau mengesahkan hasil penghitungan suara di pemantau Pak. Kami menurut bersama Pak Erwin lah, tapi kami aja seragam ya komandan karena beliau adalah Pak dan Ramil di Koramil Parigi ya. Siap, tanda tangan dan sudah dilakukan. Terima kasih Pak Erwin selaku pemantau dari kegiatan ini. Demikianlah tahapan yang sudah bisa kita lakukan dan saya harap ketua terpilih untuk berdiri di depan dan tetap didampingi oleh calon yang tadi mengikuti menjadi calon untuk berdiri di sini. Mungkin bertiga semua berdiri dan nanti kita panitia terutama secara formalnya akan memberikan ucapan selamat sekaligus foto bersama panitia ya. Setuju? Nanti diikuti oleh masing-masing wakil sampai kita musafaah mengucapkan selamat.
membantu saya dan tim untuk menyelenggarakan ini dari awal sampai akhir. Barangkali ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya. Dan ini merupakan tonggak sejarah untuk ke depan bisa dilanjutkan oleh kepengurusan yang akan datang. Ya, demikian saya yang melakukan kegiatan mengucapnya, memimpin kegiatan mengucap ketiga ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk melanjutkan dan menutup kegiatan. Ya. Tentunya banyak sekali kekurangan dalam rangkaian acara ini, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wallahumma biqil aqwatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.